Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar pelajaran penataan produk kelas 11 BDP. Materi kali ini kita akan belajar tentang spesifikasi dan klasifikasi produk. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kita jumpa lagi dengan saya Ibu Eni Solihah dari SMK Pelita Ciampea. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran penataan produk kelas 11, bisnis daring dan pemasaran. Untuk kesempatan kali ini, kita belajar tentang klasifikasi dan spesifikasi produk. Pertama kali yang kita bahas adalah spesifikasi produk secara umum. Yang pertama, berdasarkan tujuan pemakaian. Berdasarkan tujuan pemakaian, barang dibagi menjadi A. Barang industri atau industrial goods. Industrial goods adalah barang yang dibeli untuk diproses kembali untuk memenuhi kebutuhan industri. Kemudian, barang industri dapat dikelompokkan menjadi 1. Bahan dan suku cadang atau material dan spare part. Yang kedua, bahan baku atau material. Yang ketiga, bahan setengah jadi. Yang keempat, suku cadang atau komponen material. Kemudian B. Barang modal atau capital item. Barang modal adalah seluruh barang yang digunakan dalam proses produksi dan menghasilkan produk jadi. Barang modal dapat dikelompokkan menjadi 1. Instalasi. Yang kedua, peralatan ekstra atau tambahan. Yang ketiga, pembekalan dan pelayanan supplies dan servis. Kemudian, yang C adalah barang konsumsi atau customer goods. Customer goods dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah convenience goods atau barang-barang kebutuhan sehari-hari. Barang kebutuhan sehari-hari ini terdiri dari staple, impulse goods, emergency goods. Kemudian klasifikasi barang konsumsi yang kedua adalah shopping goods atau barang-barang yang dipilih. Shopping goods terdiri dari dua, yaitu homogeneous shopping goods dan heterogeneous shopping goods. Kemudian, konsumsi goods terdiri juga atas specialty goods atau barang yang memiliki karakter atau merek yang unik. Jenis barang konsumsi yang keempat adalah unsold goods atau barang yang tidak diketahui oleh konsumen atau tidak terpikirkan oleh konsumen untuk membeli kecuali dalam keadaan tertentu. Oke, sekarang kita masuk materi tentang jenis barang berdasarkan manfaat atau tingkat kepuasan. Yang pertama adalah deficient product atau barang-barang yang tidak bermanfaat. Contoh, narkoba. Yang kedua, pleasing product atau produk yang memberi kepuasan sesaat, tetapi merugikan dalam jangka waktu yang panjang. Contoh, produk pleasing product adalah rokok, junk food, alkohol, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah salutary product. Salutary product yaitu produk yang bermanfaat tetapi kurang memiliki daya tarik. Contoh, asuransi kesehatan, helm, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian, dari barang yang berdasarkan manfaat, yang keempat adalah desirable product. Desirable product adalah produk yang memiliki daya tarik tinggi dan memberi manfaat. Contoh, suplemen vitamin, sereal yang bergizi, produk body shop, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, berdasarkan sifat konsumsinya. Berdasarkan sifat konsumsinya, barang dibagi menjadi A. Barang klasik. Barang klasik adalah barang yang tetap digemari oleh konsumen sepanjang masa. Kemudian yang B, barang kontemporer. Barang kontemporer ini merupakan
barang yang dipengaruhi oleh tren dan memiliki manfaat ekonomis bagi penjual karena banyak yang dicari. Kemudian yang C adalah barang adjustable. Barang adjustable adalah barang yang menyesuaikan dengan perubahan iklim. Contoh, pada musim hujan, kita butuh payung atau jas hujan. Kemudian berdasarkan konsumsinya, jenis barang ini adalah barang luxurious. Barang luxurious adalah barang mewah dan konsumennya berasal dari golongan tertentu. Dan yang berikutnya adalah barang prestisius. Barang prestisius adalah barang yang menunjukkan kedudukan seseorang dalam struktur sosial. Contoh, dasi. Contohnya adalah bagi yang memakai dasi, diasosiasikan orang tersebut memiliki kedudukan dalam perusahaan. Yang terakhir adalah barang praktis. Barang praktis adalah barang yang memberi kesan santai. Contoh, t-shirt dan sandal. Kemudian, pengklasifikasian barang berdasarkan daya tahan produk. Berdasarkan daya tahan produk, barang dibagi menjadi dua. A. Barang yang tidak tahan lama, dan yang B adalah barang tahan lama. Barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods adalah barang berwujud yang habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Sedangkan barang tahan lama atau durable goods merupakan barang berwujud yang dapat bertahan lama meskipun rutin digunakan. Oke, yang kelima berdasarkan cara penyimpanannya. Berdasarkan cara penyimpanannya, barang dibagi menjadi barang yang memerlukan penyimpanan khusus. Contohnya adalah es krim, frozen food, obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang yang tidak memerlukan penyimpanan khusus. Contohnya adalah makanan kering, produk fashion, dan lain sebagainya. Yang keenam, pengklasifikasian barang berdasarkan sifat barangnya. Yang pertama adalah barang konkret, misalnya barang elektronik, pakaian, dan lain-lain yang intinya adalah barang itu berwujud atau bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba. Dan yang kedua adalah barang abstrak, misalnya pulsa elektrik, lagu, kuota, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketujuh, barang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, barang dibagi menjadi tiga. Barang yang berbentuk padat, misalnya beras, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Kemudian barang cair, misalnya sampo, minyak, sabun mandi cair, dan sebagainya. Dan barang yang ketiga berbentuk gas. Kalau berbentuk gas ini, mungkin kamu bisa mengambil contoh kalau kita beli gas yang dipakai untuk memasak ya. Oke, selanjutnya kita belajar jenis barang berdasarkan cara pemakaiannya. Berdasarkan cara pemakaiannya, barang dibagi menjadi barang komplementer. Barang komplementer maksudnya adalah barang pelengkap, misalnya adalah kompor dengan gas. Kemudian, yang kedua, barang substitusi. Barang substitusi ini adalah barang pengganti, misalnya ketika sudah ada beras, maka biasanya orang tidak akan mencari roti atau contoh barang-barang lain yang bisa digantikan dengan barang yang lainnya. Sekarang kita memasuki materi spesifikasi produk supermarket. Dalam produk supermarket bisa dibagi ke dalam beberapa jenis. Ada yang menyebut setiap jenis produk itu dimasukkan dalam satu departemen. Contohnya, departemen food. Dalam departemen food ini, atau kelompok makanan, contohnya ada milk, biskuit, drink, canned food, snack, local basic, dan lain sebagainya. Kemudian, departemen non-food terdiri atas hair care, body care, mouth care, cleaning aids, insect killer, dan lain sebagainya. Dan yang departemen ketiga adalah departemen household. Dalam departemen household ini biasanya terdapat barang-barang electrical, party wear,
season goods, kitchenware, legit, dan lain-lain. Kemudian jenis berikutnya dimasukkan dalam departemen toys. Departemen toys ini misalnya ada soft toys, educational toys, game, battery operated toys for boys, dan lain-lain. Kemudian contoh departemen berikutnya adalah departemen stationery. Untuk departemen stationery ini biasanya terdiri atas semua peralatan tulis dan alat kantor. Kemudian bagaimana cara mengkode barang-barang yang ada di supermarket? Di supermarket biasanya barang-barang dikode berdasarkan departemen. Penataan produk di counter tiap-tiap departemen didasarkan pada ukuran, warna, mutu, merek, dan harga. Setiap barang diberi kode yang telah ditentukan oleh departemen yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk produk dengan merek Listerine Natural Green Tea ukuran 100 ml dikasih kode 02.05.205. Kode ini berarti bahwa 02 itu adalah kode departemen, 05 adalah kode counter, dan 205 adalah kode jenis barang. Kemudian bagaimana mengklasifikasi produk fashion? Sebenarnya untuk pengkodean produk fashion tidak jauh berbeda dengan cara mengkode produk supermarket. Pada departemen store, jenis barang didasarkan pada pertimbangan nama counter. Dari pembagian macam-macam barang atau counter diklasifikasikan berdasarkan spesifikasi barang yang dijual di counter masing-masing. Kemudian klasifikasi produk berdasarkan merek. Klasifikasi barang berdasarkan merek atau warna diawali dengan menyamakan jenis-jenis produknya. Oke, sekarang kita masuk materi tentang spesifikasi produk fresh. Dalam departemen fresh adalah bagian dari supermarket yang menyediakan produk atau bahan makanan yang masih segar atau fresh ataupun yang sudah diolah dan memerlukan kondisi khusus serta memiliki masa kedaluarsa yang relatif pendek. Yang pertama adalah penataan sayur, dilihat dari jenis produk, mutu produk, dan kemudian bagaimana mendisplaynya. Yang kedua, penataan buah, dipilah berdasarkan jenis produk, mutu, dan display. Yang ketiga adalah penataan daging, dipilah berdasarkan jenis produk, mutu, dan display. Kemudian yang keempat adalah penataan produk susu, dimulai dari jenis produk, mutu, dan display. Kemudian yang D, spesifikasi produk fashion. Berdasarkan kelompoknya, produk fashion secara lebih terperinci terdiri atas pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, pakaian bayi, perlengkapan bayi, toiletries, aksesoris, tas, sepatu, dan lain-lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, maka kamu bisa menuliskan pertanyaan itu di kolom komentar, baik di e-learning atau di YouTube. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.